Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diperkenankan untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait fikih salat dan kandungan dari bacaan-bacaan salat kita. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan yaitu doa iftitah. Ya, doa iftitah sudah kami jelaskan ya, dengan beberapa versi bacaan itu. Silahkan dipilih salah satunya, dan kami juga sudah jelaskan kandungan-kandungan bacaan tersebut ya. Kemudian setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kami tidak menjelaskan lagi ayat-ayatnya karena kami sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang tafsir surah Al-Fatihah. Iya. Tafsir surah Al-Fatihah itu sudah kami jelaskan ya. Makanya kami tidak lagi mengulangi kembali tafsir atau penjelasan dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tentang penjelasan atau tafsir dari surah Al-Fatihah mudah-mudahan masih diingat. Minimal adalah kita mengetahui makna-makna dari ayat-ayat dari surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu bisa kita pahami. Ya, bisa kita mengerti apa yang kita baca. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, apa yang kita baca? Membaca surah selain Al-Fatihah atau ayat-ayat selain surah Al-Fatihah sesuai dengan apa yang kita hafal. Iya, apa yang kita hafal. Namanya membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Iya. Jadi tidak ada ketentuannya, terserah mau surah apa saja. Yang penting dia ayat dari Al-Qur'an, bukan dari yang lainnya. Iya. Apakah satu surah dibaca full atau setengah surah juga bisa, atau beberapa ayat. Ya, karena begitu dalam Al-Qur'an. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi apa saja yang mudah. Kalau kita cuma hafal Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas saja kita baca. Al-Falaq saja kita baca. An-Nas saja yang kita baca.
Dan membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Dia bukan rukun, bukan juga wajib, tetapi sunnah. Artinya boleh dibaca, boleh tidak. Boleh dibaca, boleh tidak. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun dia. Kalau tidak dibaca tidak sah kita punya sholat. Tapi kalau bacaan surah atau ayat setelah Al-Fatihah, khususnya di rakaat yang pertama dan kedua, itu hukumnya sunnah saja. Sunnah. Seandainya tidak dibaca, maka tidak mengapa, tetap sah sholat kita. Tapi tentu akan berbeda nilai pahalanya antara orang yang membaca surah dengan orang yang tidak membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Iya, pasti beda pahalanya. Iya. Tetapi tidak menggugurkan, tidak membatalkan sholat kita. Iya, tidak membatalkan sholat kita. Hanya dari segi pahalanya berbeda. Oleh karena itu, ya kita upayakan untuk tetap membaca, meskipun hanya beberapa ayat, meskipun hanya ya surah Al-Ikhlas yang pendek, ya, atau surah An-Nas, ya, atau surah Al-Kafirun. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sebagai contoh misalnya, kalau seandainya kita sholat sendirian, ya, seandainya sholat sendirian, lalu kita membaca misalnya surah yang kita hafal, ya, diupayakan adalah kita juga upayakan sedapat mungkin juga mengetahui kandungannya, apa yang kita baca itu. Contoh misalnya, anggaplah yang kita hafal, ya, misalnya surah Al-Ikhlas. Itu upayakan surah Al-Ikhlas itu kita tahu artinya. Bukan cuma sekedar kita baca saja, tapi kita upayakan tahu arti dari surah, ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini. Ini disebutkan, ya, sedikit tambahan saja. Ada sahabat Nabi yang, ya, disebutkan itu dia setiap membaca ayat, ya, atau surah, dia selalu mengikutkan di rakaat terakhirnya itu selalu di rakaat kedua atau rakaat yang terakhir itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Padahal dia sudah baca surah yang lainnya. Iya, ditanya oleh Nabi, kenapa engkau selalu begitu? Ya, dia mengatakan karena saya suka membaca surah itu karena di dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Iya, jadi sahabat itu membaca surah Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya surah tersebut, tetapi para sahabat membaca itu karena tahu kandungannya. Karena tahu kan kandungan yang dia baca itu. Karena surah Al-Ikhlas itu meskipun pendek, tetapi dia berisi kandungan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Iya. Contoh, qul huwallahu ahad. Itu yang pertama, Allahus samad. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 4 di situ. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sifat yang sangat agung. Ya, tentu semua sifat-sifat Allah ya sangat agung, ya, sangat tinggi, sangat mulia. Ya, tetapi jamaah sekalian, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini, hadirin, ya, kalau kita lihat dari sisi sebab turunnya ini surah Al-Ikhlas, ya, itu ketika ada orang-orang musyrik yang bertanya kepada Nabi, bagaimanakah itu sifat Tuhanmu, ya Muhammad? Ceritakan kepada kami, bagaimanakah ciri-ciri Tuhanmu itu? Bagaimana ciri-cirinya?
Iya. Maka turunlah ini ayat. Jadi turunnya surah Al-Ikhlas ini ada sebabnya. Namanya sebab turunnya ini ayat. Karena ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang bertanya kepada Nabi, siapakah itu Tuhanmu? Iya. Bagaimana itu ciri-cirinya? Bagaimanakah sifat-sifatnya? Maka Allah turunkan kepada Nabi untuk dijelaskan kepada mereka. Itulah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, jadi kita mesti mengetahui kandungan, mengetahui makna daripada ayat-ayat yang kita baca yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas itu. Ya, jamaah sekalian. Ya, saya tidak perlu menjelaskannya. Ya, tidak perlu saya menjelaskan. Silakan Bapak tinggal buka saja di Quran terjemahannya atau bisa juga lewat aplikasi yang ada Quran terjemahannya, silahkan. Ini saya sebagai contoh saja, yaitu surah Al-Ikhlas. Sekarang surah apa lagi yang kita sudah hafal misalnya? Contoh, apa lagi yang sudah hafal? Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini juga saya yakin kita juga suka membaca ini. Karena ini juga termasuk ayat yang pendek, surah yang pendek. Tetapi apakah kita paham maknanya atau belum? Yang belum, ya maka kita berupaya untuk memahami maknanya, kandungannya. Agar tatkala kita membaca surah tersebut, ya kita lebih bisa khusyuk lagi, kita lebih paham lagi, kita bisa lebih hadir hati kita tatkala kita membaca surah tersebut. Apalagi yang kita biasa baca? An-Nas, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini kan ya disebut dengan trikul, ya, trikul, 3 kul. Karena didahului dengan kul semua, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini saya yakin kita semua sering baca ini. Ya, apakah dalam sholat fardu kita ataupun dalam sholat sunnah-sunnah kita di rumah. Ya. Ini. Jadi surah An-Nas, ya kita berupaya juga untuk mengetahui maknanya. Hadirin. Ya, jadi intinya adalah kita upayakan bacaan-bacaan di dalam sholat kita, termasuk bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran yang kita baca, kita upayakan sedapat mungkin kita tahu artinya, tahu kandungannya. Ini agar sholat kita itu lebih berkualitas lagi, lebih khusyuk lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menjelaskan kandungan-kandungannya karena itu juga butuh waktu. Sekarang kita setelah itu apa? Setelah kita sudah membaca Al-Fatihah, lalu kita membaca ayat-ayat pilihan kita atau surah-surah pilihan kita yang kita hafal, tentu juga kita upayakan mengetahui kandungannya, makna-maknanya. Setelah itu kita bertakbir Allahu Akbar untuk ruku. Ya, untuk ruku. Ya. Hadirin rahimakumullah, apa kira-kira ya hikmah atau semacam rahasia daripada ruku itu? Iya. Ruku jamaah sekalian itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bahwasanya kita itu sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ruku. Hadirin. Itu makna daripada ruku. Ya, artinya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak boleh ruku terhadap manusia. Tidak boleh kita ruku kepada manusia. Iya. Tidak boleh kita ruku kepada manusia.
Iya, kita hanya ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku itulah bentuk ketundukan. Ketundukan itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Iya. Ruku ini jamaah sekalian, ya sebagaimana orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk ruku, iya, menyuruh mereka untuk sujud, mereka tidak mau ruku dan sujud. Jamaah sekalian, itu menunjukkan apa? Kesombongannya. Ya, kesombongannya. Jadi manusia yang tidak ruku, yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ruku, itu menunjukkan bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ruku loh, Pak. Ya. Makanya itu sholat, Pak, kenapa enggak berdiri saya terus? Coba lihat. Kenapa sholat, kenapa enggak berdiri terus? Saya kan sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kenapa kita berdiri? Apa itu maknanya kita berdiri? Iya, maknanya itu kita berdiri sebagaimana saya sampaikan adalah kesiapan kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersiap berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ketika kita berdiri kan sedang berdialog sebagaimana saya katakan tadi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tatkala kita membaca surah Al-Fatihah itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita. Ya, untuk bermunajat, berdialog dengan Allah sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ketika kita membaca ini Allah menjawab. Kan begitu. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin Allah menjawab, hamidani abdi. Ketika kita membaca ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, itu Allah menjawab. Ustaz, kalau begitu bagaimana caranya Ustaz kalau seluruh dunia ini kaum muslimin semua membaca Al-Fatihah, bagaimana caranya Allah menjawab? Jangan kita kiaskan dengan kemampuan akal kita yang terbatas. Kalau gitu Allah tidak pernah berhenti menjawab, karena semua orang di Pemda, orang sholat berjamaah mengucapkan semuanya Al-Fatihah, di Pemprov juga, di Stiba juga, di tempat-tempat juga. Bagaimana caranya Allah menjawab? Berarti Allah itu setiap saat menjawab terus, tidak pernah berhenti, pagi, siang, sore, karena seluruh dunia kaum muslimin semuanya sholat dengan membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya Allah menjawab? Jangan kita kiaskan dengan kemampuan akal kita yang terbatas. Iya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, iya, tatkala kita membaca Al-Fatihah terjadi dialog. Dialog jemaah sekalian. Itu makna berdiri ya, jemaah sekalian. Kenapa kita berdiri? Ya, ibaratnya kita siap untuk menerima perintah dari Allah. Siap untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Itu yang pertama, yang berdiri. Yang kedua, kenapa ruku? Kenapa enggak berdiri terus? Ya, jamaah sekalian. Kenapa enggak berdiri terus? Kenapa ada ruku? Itu saya katakan tadi, ruku itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah, tunduk. Jamaah sekalian, manusia tidak boleh tunduk kepada manusia, manusia tidak boleh ruku kepada manusia. Kita hanya boleh ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jamaah sekalian, itu menunjukkan apa? Menunjukkan tentang begitu rendahnya kita, begitu hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Iya. Ini jamaah sekalian, pernah terjadi ketika Nabi pulang dari Taif, ya, berdakwah dari Taif, akhirnya Nabi kembali ke kota Mekah, beliau membaca surah, jamaah sekalian, ya, membaca surah yang ada surah As-Sajadahnya. Tapi ini tentang sujud ya. Sebentar saya akan jelaskan tentang sujud. Kenapa ada rukuk, ada lagi sujud? Coba.
Kenapa ndak ruku saja? Tapi kenapa ada sujud lagi? Jamaah sekalian, saya akan jelaskan sedikit Pak ya tentang sejarah. Ya ketika Nabi pulang dari Taif berdakwah, ya didampingi oleh mantan budaknya yaitu Zaid bin Harithah, ya pulang ke Mekah, beliau sholat di tengah jalan, ya beliau membaca surah, sekurang tahu yang penting di situ ada bacaan as-sajadahnya, ya sujud tilawah, ya. Ketika beliau membaca jamaah sekalian, maka ketika itu ada orang-orang musyrik di situ, ada pembesar orang-orang musyrik. Ya bahkan disebutkan itu sampai-sampai jin yang mendengarkan juga sujud. Jin yang juga mendengarkan sujud juga mendengar karena Nabi sujud itu. Ya sama kalau kita setiap Jumat biasanya ya, sebagian itu masjid ya membaca surah As-Sajdah kan, sujud kan. Setelah membaca itu langsung sujud dulu kan, tidak ada rukunya. Begitu, itu memang disunahkan. Iya, di hari Jumat, tetapi tidak wajib. Jadi Nabi membaca, jadi itu surah As-Sajdah, artinya tempat kita sujud itu Pak, bukan cuma pada surah As-Sajdah saja, banyak ya di beberapa ayat, di beberapa surah ada, di antaranya surah As-Sajdah ada di situ. Ya, termasuk juga dalam surah An-Najm juga ada di situ, juga surah An-Najm. Intinya Nabi sujud, ya itu juga Zaid bin Harithah sujud, bahkan disebutkan dari riwayat jin-jin yang hadir yang mendengarkan kan begitu Pak. Ketika kita membaca ayat itu jin itu hadir Pak. Iya, jin itu hadir, maksudnya jin jin yang taat, jin muslim yang taat. Iya, seperti sekarang ini Pak, jangan dikira ini ada jin bersama kita. Cuma tidak kelihatan. Iya, jin-jin yang taat Pak. Jin-jin muslim yang taat itu suka kepada majelis taklim seperti begini Pak. Karena apa? Karena dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Cuma masalahnya mereka di alam yang berbeda, alam gaib namanya, tidak nampak oleh indrawi kita, tetapi ada. Karena itu disebutkan dalam hadis Nabi. Iya, termasuk juga malaikat-malaikat. Iya, disebutkan dalam hadis itu Pak, itu ketika ada majelis-majelis taklim yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, itu para malaikat Pak saling manggil-manggil. Ayo kita ke sini. Di sana ada dibacakan ayat-ayat Allah, saling manggil-manggil Pak sampai langit ketujuh jamaah sekali. Karena setiap langit itu Pak, setiap lapis langit Pak, itu ada malaikat di situ Pak, semua ada malaikat. Jamaah sekalian. Disebutkan dalam hadis itu Pak sampai langit yang paling rendah sampai langit ke atas Pak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jin-jin. Iya. Begitu juga ketika Nabi sholat jamaah sekalian di tengah jalan itu, ya. Maka ketika itu jin ikut di situ mendengarkan Nabi sholat, membaca. Ketika Nabi sujud, itu para jin juga sujud jamaah sekalian. Dan didengar oleh orang-orang musyrik, iya. Tetapi apa yang terjadi, ada saya kurang tahu siapa namanya, salah seorang pembesar tokoh orang musyrik jamaah sekalian, dia tidak mau sujud. Saking sombongnya, itu tanah itu Pak diambil, baru dia letakkan di dahinya. Iya, tanah diambil, diletakkan di dahinya. Artinya itu menunjukkan kesombongan dia kan? Ya. Seandainya dia tidak orang yang sombong, ya dia kan ikut juga sujud juga. Ya. Itu orang Arab tuh kan Pak. Itu kan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya. Al-Qur'an kan bahasa Arab. Jadi ketika Nabi membaca ayat-ayat, mereka paham artinya. Tapi karena kesombongannya, dia tidak mau sujud. Tidak mau sujud dia. Ya, justru diambil itu tanah, dia tempel di dahinya. Mestinya dahi yang menempel ke tanah, bukan tanah yang dia tempelkan di dahinya. Itu menunjukkan apa Pak? Orang yang sombong. Itulah orang-orang musyrik. Tidak mau sujud Pak. Jamaah sekalian, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin, saya ingin jamaah sekalian memberikan hubungan nanti pada hari akhirat nanti. Pada hari akhirat Pak, di padang mahsyar, jamaah sekalian, ya, sebelum Allah SWT memberikan keputusan kepada seluruh semua umat manusia,
jamaah sekalian, Allah akan jamaah sekalian berhadapan kepada seluruh manusia, Pak. Sejak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir meninggal nanti pada peristiwa hari kiamat, jamaah sekalian. Di tempat yang lapang, ya disebutkan dalam hadis jamaah sekalian, tempat yang datar berwarna putih, jamaah sekalian, itu disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar, jamaah sekalian. Apa arti mahsyar? Itu maksudnya tempat dikumpulkan seluruh manusia. Iya. Termasuk orang-orang kafir dikumpulkan. Iya. Ketika dikumpulkan, apa yang Allah inginkan jamaah sekalian? Cuma dua saja. Yang Allah inginkan dari umat manusia dua. Disuruh ruku dan sujud. Disuruh ruku dan sujud. Cuma dua saja. Allah ingat. Jamaah sekalian. Allah perintahkan semua manusia. Akhirnya jamaah sekalian, semua manusia termasuk orang kafir jamaah sekalian yang dahulunya dia tidak mau ruku dan sujud. Jamaah sekalian, ketika Nabi membacakan ayat-ayat sehingga Nabi sujud, jamaah sekalian dengan sahabatnya, orang-orang kafir mendengarkan ayat-ayat Allah, perintah untuk sujud tidak mau sujud, jamaah sekalian. Iya, dengan kesombongannya dia tempelkan di dahinya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ketika pada hari akhirat jamaah sekalian, ketika Allah perintahkan seluruh umat manusia termasuk orang kafir untuk sujud, Pak, tidak ada yang berani ambil tanah baru ditempelkan, tidak ada, Pak. Semua, Pak, semuanya ruku semua. Cuma masalahnya apa? Apa yang terjadi? Sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Setiap ini dalam riwayat hadis yang sahih, Pak. Setiap mereka mau sujud, Pak, kembali begini, Pak. Orang-orang kafir, Pak. Ya. Setiap mau begini, kembali lagi. Tidak bisa, Pak. Jamaah sekalian. Disitulah mereka, Pak, menangis sejadi-jadinya. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena selama di dunia tidak pernah ruku dan sujud. Sedangkan pada hari akhirat, Pak, jamaah sekalian, ketika itu manusia jamaah sekalian sudah tidak ada lagi apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Pak, tidak ada lagi apa-apanya. Yang dulunya manusia di dunia seorang raja memiliki kekuasaan, bala tentara, tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian tidak ada yang bisa berkutik sedikit pun. Maka ketika Allah katakan sujud, segera jamaah sekalian ketika Allah katakan ruku, segera mereka ruku. Tapi masalahnya apa? Tidak bisa ruku. Setiap mau ruku, Pak, kembali lagi begini, seperti per. Adapun orang muslim, Pak, orang muslim yang senantiasa sujud waktu di dunia, langsung mudahnya ruku, langsung sujud, Pak. Jamaah sekalian, insya Allah kalau kita senantiasa ruku dan sujud selama di dunia, jamaah sekalian, karena Allah, jamaah sekalian, insya Allah pada hari akhirat nanti ketika Allah perintahkan kita ruku dan sujud dengan mudahnya, Pak. Adapun orang-orang kafir, jamaah sekalian, selama di dunia dia tidak mau ruku dan sujud dengan kesombongan, jamaah sekalian, maka ketika hari akhirat dia sangat butuh kepada ruku dan sujud, jamaah sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Nasi sudah menjadi bubur. Setiap dia mau ruku, kembali lagi. Saya mau ruku, kembali lagi, jamaah sekalian. Hadirin, itu menunjukkan apa, jamaah sekalian? Begitu butuhnya mereka kepada ruku dan sujud, tetapi apa? Sudah terlambat, karena hari akhirat adalah hari pembalasan, bukan lagi hari untuk beramal soleh, jamaah sekalian. Iya, jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hanya, jamaah sekalian, menginginkan bahwasanya ya apa yang Allah perintahkan di dunia ini itu kita harus jalankan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Makanya Allah perlihatkan nanti, ini ruku dan sujud ini sama dengan ruku dan sujud di dunia. Yang dahulu kalian remehkan, kalian tolak, kalian tidak mau ruku, sekarang saya perintahkan kamu, dan kamu butuh sekali ketika itu, jamaah sekalian, butuh sekali. Iya, bahkan tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, sampai mereka segera sujud dan ruku dan sujud, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa ruku dan sujud, jamaah sekalian. Kembali badannya
tegak kembali jamaah sekalian. Disitulah namanya hari penyesalan jamaah sekalian. Tapi penyesalan yang tidak lagi artinya apa-apa, karena tidak mungkin lagi mereka dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh meskipun hanya sedetik saja atau sesaat saja. Jamaah sekalian, baik. Jadi sudah jelas Pak ya, kenapa ada namanya ruku. Ya, karena nanti pada hari akhirat kita akan dites oleh Allah untuk ruku dan sujud. Ya. Jadi ada namanya perintah di dunia, jamaah sekalian, kita dilatih oleh Allah untuk sujud ruku dan sujud. Nanti pada hari akhirat kita dites lagi Pak. Ada tes. Tesnya apa? Cuma 2, ruku dan sujud. Jamaah sekalian, siapa yang berhasil ruku dan sujud, maka dia akan mudah nanti meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Akan mudah Pak, jamaah sekalian. Ya, tetapi yang sudah gagal ketika ruku dan sujud tidak berhasil, maka dia akan gagal untuk meniti jembatan jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian apa yang kita baca pada saat ruku? Nah ini nih Pak. Ya. Jadi ada gerakan ruku, ada bacaan ruku. Ya, ada gerakan ruku, ada bacaan ruku. Jamaah sekalian. Gerakan ruku itu namanya rukun. Siapa yang tidak ruku maka tidak sah sholatnya. Nah itu Pak. Yang kedua bacaan ruku. Kalau bacaan ruku ini wajib namanya. Seandainya kita lupa membaca, masih bisa diganti dengan apa namanya, sujud sahwi namanya. Maaf, sujud tilawah, sujud sahwi. Ya, jadi bacaan ruku itu bagian daripada wajib sholat. Tapi kalau gerakan rukunya ya dinamakan rukun yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maka tidak sah sholat kita. Insya Allah tentang rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah insya Allah saya akan jelaskan nanti pada pertemuan tersendiri Pak. Sehingga hanya sekarang ini membahas tentang kandungan-kandungan apa makna-makna dari gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat kita. Baik, sekarang bacaan sholat yaitu ruku. Ya. Yang biasa kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim. Ya, apa artinya itu, Pak? Ya, mudah-mudahan kita tahu semua ya. Ya, yang tidak tahu saya akan jelaskan. Subhana ini sudah saya jelaskan ya pada doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang doa iftitah. Sekarang subhana. Coba bayangkan Pak. Ketika doa iftitah kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Ada kata subhana. Ya, doa iftitah Pak ya. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Kemudian ketika ruku kita membaca subhana. Apa subhana Pak? Maha suci Engkau ya Allah. Saya sudah jelaskan Pak ya. Ya mudah-mudahan ada yang hadir ya waktu saya jelaskan apa artinya subhana. Kenapa kita mesti mensucikan Allah yang disebut dengan tasbih. Jamaah sekalian, tasbih. Ya. Tasbih itu artinya jamaah sekalian kita mensucikan Allah. Kenapa kita mensucikan Allah? Karena ada yang menodai Allah. Karena ada yang meremehkan Allah. Karena ada yang merendahkan Allah. Karena ada yang menyandarkan kepada Allah dengan sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tercela. Makanya itulah fungsinya kita mensucikan Allah. Jamaah sekalian. Ya. Subhana rabbiyal azim. Apa artinya? Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, Robku. Rob itu artinya Tuhanku ya. Kalau kita bahasa Indonesia, Rob itu Tuhan ya. Ya, saya sudah jelaskan itu Rob itu pada dalam surah Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Itu kalau terjemahannya ya. Coba kita buka di terjemahannya Departemen Agama, Kementerian Agama itu Pak. Tuhan. Saya sudah jelaskan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Dikatakan Tuhan kalau tidak terpenuhi 3 hal.
tiga sifat. Dia menciptakan, ya artinya hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang memiliki, hanya dia yang menguasai. Itu dinamakan Tuhan. Itu namanya Rabb, Pak. Supaya kita tahu apa itu Tuhan. Ya, apa itu makna Tuhan. Jika terpenuhi tiga ini, Pak. Ini bukan perkataan saya, perkataan para ulama. Jika dia, hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang memiliki, dan hanya dia yang menguasai. Kalau ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Tuhan apa saja, tetapi dia tidak bisa menciptakan, tidak bisa memiliki, apalagi menguasai, jamaah sekalian, maka tidak pantas dikatakan sebagai Tuhan. Iya. Sedangkan di dunia ini, Pak, banyak sekali Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, orang-orang kafir, jamaah sekalian, banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka. Ada matahari dijadikan Tuhan, ya, ada setan dijadikan Tuhan, ada berhala-berhala dijadikan Tuhan, bahkan ada sapi Pak dijadikan Tuhan, jamaah sekalian. Ya, sekarang kita punya kaidah hadirin bahwasanya yang dikatakan Tuhan adalah jika terpenuhi tiga ini, yaitu apa? Hanya dia bisa menciptakan, dia bisa memiliki, dan dia bisa menguasai, jamaah sekalian. Jika terpenuhi ketiga-tiga ini baru bisa dikatakan sebagai Tuhan, jamaah sekalian. Sebenarnya tentang itu sudah itu sudah saya jelaskan pada pertemuan tentang pembahasan tentang surah Al-Fatihah itu, Pak. Mudah-mudahan masih diingat. Ya, baik. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbi, Tuhanku, Al-Azim, apa itu azim, Pak? Yang maha agung, yang maha besar, ya, yang maha perkasa. Ini jamaah sekalian. Iya, jadi kita mengagungkan bahwasanya Engkau ya Allah Subhanahu wa taala adalah maha perkasa, maha agung, maha besar segala-galanya, maha berkuasa segala-galanya. Iya. Makanya, Pak, kenapa posisi kita dalam keadaan ruku itu menunjukkan bahwasanya kita itu benar-benar kecil, hina di hadapan Allah. Allah maha besar, Allah maha agung segala-galanya, Pak. Dari berbagai arah, dari berbagai aspek. Iya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, maha agung. Manusia ini, jamaah sekalian, ya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, itu di antara bacaan apa, jamaah sekalian? Ruku. Ya. Ini dibaca minimal 1 kali, Pak. Minimal 1 kali, itu sudah cukup. Iya. Namun alangkah baiknya kalau kita baca 3 kali, sebagaimana Nabi contohkan baca 3 kali. Tapi seandainya kita baca 1 kali itu sudah cukup. 2 kali boleh, ya. Sebaiknya kita baca 3 kali disunnahkan. Iya. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi doa ruku. Bacaan ruku selain itu. Ya, apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, Rabbana, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau ini, Pak, cukup dibaca 1 kali saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu cukup 1 kali saja dibaca. Tapi kalau subhana rabbil azim, sebaiknya dibaca 3 kali, disunahkan. Tapi seandainya dibaca 1 kali saja boleh. Jamaah sekalian. Iya. Ini jamaah sekalian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan potongan bacaannya pada doa iftitah.
yang pernah saya jelaskan. Ya. Hanya saja ini ada tambahannya, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Itu. Ya. Jadi silakan Pak, mau baca Subhana Rabbil Azim itu boleh minimal satu kali saja, atau Bapak mau baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, ya Rabbana wa bihamdika, wahai Tuhan kami, dengan segala pujian kepadamu, ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Ini jamaah sekalian, silakan kalau Bapak juga mau membaca ini juga ada contohnya, hadisnya, riwayatnya yang sahih. Atau boleh juga kita mau memadukan, boleh dipadukan, boleh Pak, dipadukan boleh. Subhana Rabbil Azim, kita baca satu kali saja misalnya, lalu kita tambah lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Boleh. Boleh disatukan boleh. Jamaah sekalian. Iya, boleh disatukan. Iya. Jadi jamaah sekalian, ya, kalau kita mau baca saja Subhana Rabbil Azim silakan. Kalau kita mau baca menambahkan lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir, boleh. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu saja kita baca satu kali, itu juga sudah boleh. Jamaah sekalian. Jadi kita terserah mau yang mana. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu jamaah sekalian. Kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi insyaallah kita sudah tuntaskan ini bacaan ruku jamaah sekalian. Jadi Allahumma ghfirli kita artinya apa Pak? Ya Allah ampunkanlah dosaku.